Ada sebuah kitab yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca secara terbuka. Ia tidak disebarkan di ruang-ruang umum, tidak diajarkan secara bebas, dan tidak diwariskan kepada sembarang pencari. Kitab itu dijaga dengan kehati-hatian yang ekstrem, seolah setiap halaman di dalamnya memikul risiko besar bagi siapapun yang menyentuhnya tanpa kesiapan batin. Kitab itu dikenal dengan nama Kabbalah. Selama ratusan tahun, Kabbalah hanya berpindah tangan melalui jalur yang sangat terbatas. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena takut disalahgunakan. Para penjaganya meyakini bahwa pengetahuan tertentu tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga kematangan jiwa. Pertanyaan yang muncul kemudian sangat menggugah. Pengetahuan seperti apa yang bisa mencelakakan manusia jika dipahami terlalu dini? Kabbalah sering digambarkan sebagai peta tersembunyi tentang struktur realitas, tentang cahaya, kehendak, dan keteraturan semesta. Namun di balik itu, tersembunyi pula peringatan bahwa siapapun yang mempelajarinya tanpa fondasi akhlak dan pengendalian diri berisiko terjebak dalam ilusi kekuasaan spiritual. Dalam tradisi Islam, kita mengenal prinsip bahwa ilmu adalah amanah. Tidak semua ilmu layak diberikan kepada semua orang, karena ilmu tanpa hikmah justru dapat menjadi sumber kerusakan. Video ini tidak bertujuan mengajak pada keyakinan tertentu, juga tidak untuk mengagungkan satu tradisi di atas yang lain. Kita akan membahas Kabbalah sebagai fenomena pengetahuan batin, sebuah warisan esoterik yang lahir dari pencarian manusia terhadap makna terdalam kehidupan. Kita akan menelusuri alasan mengapa pengetahuan ini disembunyikan, dilindungi, bahkan dirahasiakan selama berabad-abad. Mulai dari ketakutan akan penyalahgunaan simbol dan mantra, potensi manipulasi kesadaran, hingga kekhawatiran runtuhnya keseimbangan moral manusia. Semua ini akan kita kupas perlahan, tanpa tergesa, tanpa glorifikasi. Jika pembahasan seperti ini terasa membuka sudut pandang baru, tekan tombol suka, bagikan video ini, dan tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar. Dukungan sederhana Anda membantu diskusi semacam ini terus hidup dan berkembang. Kini saatnya melangkah ke lapisan berikutnya, jejak sejarah, dan konteks filosofis yang melingkupi mengapa Kabbalah tidak pernah benar-benar dibiarkan terbuka untuk semua orang. Kabbalah tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh di tengah peradaban kuno yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar informasi, melainkan tanggung jawab. Jejak awal, Kabbalah sering dikaitkan dengan teks-teks kuno yang berkembang berabad-abad silam. Ketika manusia meyakini bahwa alam semesta bukan hanya materi, tetapi susunan makna yang hidup, berlapis, dan saling terhubung. Dalam dunia kuno, pengetahuan tertinggi tidak disebarkan secara massal. Ia disampaikan melalui lisan, simbol, dan isyarat. Bukan untuk menciptakan elitisme, melainkan untuk melindungi keseimbangan. Para penjaga ilmu memahami satu hal penting. Pengetahuan batin yang salah dipahami dapat merusak tatanan jiwa dan masyarakat. Disinilah Kabbalah mulai dikelilingi oleh tirai kerahasiaan. Secara filosofis, Kabbalah berbicara tentang struktur realitas, tentang bagaimana cahaya pertama memancar, bagaimana kehendak membentuk lapisan keberadaan, dan bagaimana manusia berada di tengah pusaran itu. Konsep-konsep ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal. Ia bekerja melalui simbol, angka, dan metafora kosmik. Tanpa kedewasaan akal dan ketenangan jiwa, simbol-simbol ini mudah disalahartikan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana perenungan. Sejarah mencatat bahwa setiap kali pengetahuan esoterik dilepas tanpa pengaman, selalu muncul distorsi. Ada yang menggunakan simbol-simbol suci untuk kepentingan duniawi. Ada pula yang terjebak pada klaim pencerahan palsu. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa tidak semua ilmu boleh diajarkan secara terbuka. Dalam khazanah Islam, prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa hikmah diberikan sesuai kesiapan penerimanya.
bukan semata kecerdasannya. Kabalah juga hidup di masa ketika peradaban mengalami tekanan, pengasingan, konflik, dan krisis identitas. Dalam kondisi seperti itu, pengetahuan batin berubah menjadi benteng terakhir. Ia disembunyikan agar tidak dipolitisasi, tidak diperdagangkan, dan tidak kehilangan kesakralannya. Kerahasiaan menjadi cara bertahan, bukan sekadar strategi eksklusif. Menariknya, hampir semua tradisi besar dunia memiliki pola yang sama. Selalu ada lapisan luar yang boleh diketahui umum, dan lapisan dalam yang hanya dibuka melalui proses panjang. Ini menunjukkan satu benang merah filosofis. Manusia tidak rusak karena tidak tahu, tetapi karena mengetahui terlalu cepat tanpa kesiapan batin. Sampai di sini, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana Anda menontonnya. Dari kota, desa, atau negeri manapun Anda berada, kehadiran Anda adalah bagian dari perjalanan pembahasan ini. Sejarah dan filsafat Kabalah memberi kita satu pelajaran penting, bahwa kerahasiaan bukan selalu tanda kegelapan. Terkadang ia adalah bentuk kasih, perlindungan agar cahaya tidak membakar mereka yang belum siap. Namun ini baru permukaannya. Di balik sejarah dan filosofi tersebut, tersimpan mekanisme yang jauh lebih dalam. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti pemahaman Kabalah, pelan, hati-hati, dan penuh tanda tanya. Pada tingkat paling dasar, Kabalah tidak berbicara tentang kekuatan gaib, mantra, atau keajaiban seperti yang sering dibayangkan. Ia berbicara tentang peta kesadaran, tentang bagaimana realitas dipahami, dialami, dan dimaknai oleh manusia. Namun justru disinilah letak bahayanya. Ketika peta ini jatuh ke tangan yang belum matang, ia tidak membimbing, melainkan menyesatkan. Salah satu konsep utama dalam Kabalah adalah gagasan bahwa realitas tidak berdiri dalam satu lapisan. Ia bertingkat, seperti cahaya yang melewati banyak kaca. Setiap lapisan mengubah bentuk cahaya itu, namun sumbernya tetap satu. Bagi mereka yang mempelajari Kabalah, memahami struktur ini bukan sekadar latihan intelektual, melainkan proses pembentukan batin. Tanpa disiplin etika, pemahaman ini dapat melahirkan ilusi, seolah manusia mampu mengendalikan kehendak semesta. Disinilah alasan pertama, mengapa Kabalah disembunyikan mulai terlihat. Ilmu ini dapat memperkuat ego spiritual. Seseorang yang baru menyentuh simbol-simbolnya bisa merasa terpilih, lebih sadar, atau lebih dekat dengan kebenaran dibanding manusia lain. Dalam pandangan Islam, kondisi ini sangat berbahaya karena mendekatkan manusia pada kesombongan, penyakit batin yang halus namun mematikan. Kabalah juga menggunakan bahasa simbol yang sangat padat, angka, huruf, dan pola kosmik. Bahasa ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Ia bekerja seperti cermin batin. Apa yang dibaca seseorang seringkali mencerminkan kondisi jiwanya sendiri. Tanpa bimbingan, simbol-simbol ini bisa disalahartikan sebagai rumus kekuasaan atas takdir, bukan sebagai sarana introspeksi. Para penjaga Kabalah memahami satu kenyataan pahit. Manusia cenderung mencari jalan pintas. Ketika diberikan simbol dan pola, sebagian orang tidak ingin berubah secara batin, tetapi ingin hasil instan, pengaruh, karisma, atau kendali atas orang lain. Karena itulah, Kabalah tidak pernah diajarkan tanpa proses penyucian diri yang panjang, bukan untuk menghalangi, tetapi untuk melindungi. Ada pula konsep dalam Kabalah yang berbicara tentang retaknya keseimbangan. Gagasan ini mengisyaratkan bahwa ketika pengetahuan tinggi dipisahkan dari tanggung jawab moral, maka yang lahir bukan pencerahan, melainkan kekacauan. Konsep ini sejajar dengan peringatan para ulama bahwa ilmu tanpa adab lebih berbahaya daripada kebodohan. Menariknya, Kabalah tidak pernah benar-benar ingin disembunyikan selamanya. Ia hanya ingin dipelajari pada waktu yang tepat, oleh jiwa yang tepat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang mencoba membukanya tanpa kunci batin tersebut. Dari sinilah muncul kesalahpahaman,
mitos, dan ketakutan. Sampai titik ini, satu pertanyaan besar mulai menggantung. Jika Kabalah begitu berbahaya, mengapa ia tetap diwariskan? Apa sebenarnya yang ingin dijaga? Dan apa yang sebenarnya ingin dihindari? Pertanyaan ini akan membawa kita lebih dalam ke lapisan berikutnya yang lebih kompleks dan penuh paradoks. Jika Anda siap, katakan. Semakin dalam seseorang menelusuri Kabalah, semakin jelas bahwa kitab ini bukan sekadar kumpulan konsep, melainkan ujian batin. Pada lapisan yang lebih dalam, Kabalah tidak lagi berbicara tentang struktur semesta secara umum, tetapi tentang posisi manusia di dalamnya. Disinilah paradoks besar itu muncul. Pengetahuan ini dikatakan mampu mendekatkan manusia pada cahaya, namun pada saat yang sama dapat menjerumuskannya ke dalam kegelapan paling halus, kegelapan yang menyamar sebagai pencerahan. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang Kabalah adalah anggapan bahwa ia mengajarkan cara mengendalikan realitas. Padahal, pada inti terdalamnya, Kabalah justru menyingkap keterbatasan manusia. Simbol-simbolnya menunjukkan bahwa setiap upaya menguasai semesta tanpa penundukan ego hanya akan memperlebar jarak antara manusia dan hakikat kebenaran. Inilah sebabnya mengapa banyak guru Kabalah lebih banyak melarang daripada menjelaskan. Dalam tradisi esoterik manapun, ada konsep tentang tirai, lapisan yang menutup makna sejati. Tirai ini bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk menyaring pencari. Kabalah menggunakan paradoks, kontradiksi, dan bahasa yang berputar-putar agar hanya mereka yang sabar dan rendah hati yang mampu melaluinya. Bagi jiwa yang terburu-buru, Kabalah tampak seperti teka-teki tanpa akhir. Namun bagi jiwa yang tenang, ia menjadi cermin kejujuran diri. Ada pula fakta yang jarang dibicarakan. Banyak bagian Kabalah tidak pernah dituliskan secara lengkap. Ia disampaikan melalui isyarat, keheningan, dan hubungan langsung antara guru dan murid. Hal ini dilakukan karena makna terdalamnya tidak bisa dikunci dalam kata-kata. Ketika dipaksakan menjadi teks terbuka, ia kehilangan ruh dan berubah menjadi alat spekulasi. Disinilah muncul mitos-mitos modern tentang Kabalah, seolah-olah ia adalah jalan cepat menuju kekayaan, kekuasaan, atau daya tarik personal. Pandangan ini justru bertentangan dengan tujuan awalnya. Dalam perspektif Islam, fenomena ini mirip dengan orang yang mengejar karamah tanpa memperbaiki akhlak. Yang dicari bukan kedekatan dengan kebenaran, melainkan validasi ego. Kabalah juga menyimpan peringatan keras tentang bahaya melompati tahapan. Pengetahuan batin yang diperoleh tanpa penyucian diri dapat menciptakan kegelisahan, kebingungan identitas, bahkan kehancuran mental. Karena itulah, kerahasiaan Kabalah sejatinya adalah bentuk tanggung jawab etis, bukan ketakutan akan keterbukaan. Di titik ini, semakin jelas bahwa yang disembunyikan bukanlah ilmunya, melainkan aksesnya. Akses tanpa kesiapan dianggap lebih berbahaya daripada ketiadaan pengetahuan itu sendiri. Dan inilah paradoks terakhir. Kabalah ada untuk menuntun manusia menuju keteraturan batin, namun hanya bisa bekerja pada mereka yang sudah belajar tunduk, bukan menguasai. Lalu pertanyaannya bergeser. Jika semua ini benar, apa yang bisa dipetik oleh manusia modern? Apakah ada cara mengambil hikmahnya tanpa terjerumus pada bahaya yang sama? Jawaban atas pertanyaan itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagian yang paling membumi dan paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada titik ini, satu hal perlu ditegaskan dengan jernih. Memahami alasan mengapa Kabalah disembunyikan bukan berarti mempraktikkan Kabalah itu sendiri. Yang lebih penting adalah menyerap hikmahnya, tanpa meniru simbol, ritual, atau sistem yang tidak berasal dari tradisi kita. Disinilah pengetahuan esoterik diuji, bukan pada seberapa banyak yang diketahui, tetapi pada seberapa dalam ia mengubah cara hidup. Pelajaran pertama yang bisa diterapkan adalah disiplin batin sebelum pencarian pengetahuan. Kabalah mengajarkan secara tidak langsung bahwa ilmu tanpa pengendalian diri akan memperkuat sisi gelap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menata niat sebelum belajar apapun.
Bertanya pada diri sendiri, apakah saya ingin memahami untuk memperbaiki diri atau untuk merasa lebih unggul dari orang lain? Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah keheningan sadar. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk diam, tanpa gawai, tanpa distraksi. Bukan untuk mengosongkan pikiran secara ekstrem, tetapi untuk mengamati dorongan batin, keinginan untuk diakui, merasa benar, atau ingin terlihat lebih tahu. Kesadaran ini adalah benteng pertama agar ilmu tidak berubah menjadi kesombongan. Pelajaran kedua adalah kesabaran terhadap proses. Kabalah menolak jalan pintas, dan ini sangat relevan di zaman sekarang. Dalam praktik sehari-hari, kesabaran berarti menerima bahwa perubahan batin tidak instan. Ketika seseorang memaksakan hasil cepat, entah ketenangan, karisma, atau energi, yang muncul justru kegelisahan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa tazkiyatun nafs adalah perjalanan, bukan lompatan. Pelajaran ketiga adalah menjaga keseimbangan antara akal dan akhlak. Banyak orang membaca hal-hal mistis, tetapi lupa bertanya, apakah ini membuat saya lebih rendah hati, lebih jujur, lebih adil? Jika tidak, maka ada yang keliru. Ukuran keberhasilan bukan pengalaman batin yang aneh, melainkan perubahan sikap yang nyata dalam keseharian. Ada pula jebakan umum yang perlu dihindari, mencampur adukan simbol dan ritual tanpa pemahaman. Ini sering dilakukan dengan dalih mengambil intinya saja, padahal justru disitulah bahaya terbesar. Mengambil hikmah berarti mengambil nilai, bukan meniru bentuk. Nilai itu antara lain kehati-hatian terhadap ilmu, penghormatan pada proses, dan kesadaran bahwa tidak semua hal harus dibuka. Terakhir, terapkan prinsip kerendahan hati epistemik, kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas. Kabalah disembunyikan karena manusia sering lupa batasnya. Dalam kehidupan modern, sikap ini membantu kita tetap waras di tengah banjir informasi dan klaim kebenaran. Jika satu saja dari pelajaran ini mulai diterapkan, maka tujuan pembahasan ini sudah tercapai. Bukan membuka rahasia, tetapi menjaga diri. Kini kita sampai pada bagian akhir, sebuah penutup yang akan merangkum semuanya dan meninggalkan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang mengapa kitab Kabalah disembunyikan membawa kita pada satu kesadaran mendasar. Masalahnya bukan pada pengetahuan, melainkan pada manusia yang menerimanya. Sepanjang sejarah, ilmu yang paling dalam selalu dikelilingi peringatan, bukan karena ia gelap, tetapi karena ia terang, terlalu terang untuk mata yang belum siap menatapnya. Kabalah mengajarkan secara tersirat bahwa tidak semua kebenaran perlu dibuka dan tidak semua rahasia perlu diumumkan. Ada pengetahuan yang hanya bisa hidup dalam keheningan batin, bukan di ruang pamer intelektual. Ketika pengetahuan batin dipisahkan dari akhlak, yang lahir bukan pencerahan, melainkan kekacauan, baik pada individu maupun masyarakat. Dari sudut pandang ini, kerahasiaan Kabalah bukanlah bentuk ketakutan, melainkan tanggung jawab. Ia adalah upaya menjaga keseimbangan antara cahaya dan batas. Dalam nilai-nilai Islam, prinsip ini sangat dikenal. Ilmu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar pula ujiannya. Pembahasan ini bukan untuk mendorong pencarian yang melampaui batas, tetapi untuk mengajak kita bercermin. Sudahkah ilmu yang kita miliki membuat kita lebih rendah hati, lebih bijak dalam bersikap, lebih berhati-hati dalam menilai orang lain? Jika jawabannya belum, mungkin yang perlu ditambah bukan pengetahuan baru, melainkan kedalaman adab. Kabalah tetap ada, tetap dibicarakan, dan tetap diselimuti misteri. Namun hikmah terbesarnya justru sederhana. Jalan menuju kebenaran bukan tentang membuka semua pintu, melainkan tentang mengetahui pintu mana yang seharusnya tidak kita paksa. Jika video ini memberi sudut pandang baru, tekan tombol suka
Bagikan kepada orang-orang yang gemar berpikir mendalam dan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Diskusi yang jujur adalah bagian dari perjalanan ilmu. Saya akan menutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan dalam-dalam. Apakah manusia benar-benar ingin kebenaran atau hanya ingin merasa lebih tahu dari yang lain? Jawabannya, seperti semua pengetahuan batin, hanya bisa ditemukan di dalam diri masing-masing.